Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Asal Saadi Suryo. Kali ini saya akan membawakan materi pada pertemuan ke-17 dengan tema perencanaan kapasitas. Langsung saja ke materi. Pengertian dan tujuan perencanaan kapasitas. Apabila perusahaan dapat berproduksi atau ingin berproduksi secara efisien dan efektif, maka perusahaan harus menerapkan fungsi perencanaan kapasitas produksi. Sebelum membahas perencanaan kapasitas produksi, alangkah baiknya kita mengetahui pengertian dari kapasitas. Nah, berikut terdapat beberapa pengertian kapasitas menurut para ahli, diantaranya sebagai berikut. Pertama, menurut Freddy Rangkuti, tahun 2005, kapasitas adalah tingkat kemampuan produksi secara optimum dari sebuah fasilitas, biasanya dinyatakan dalam jumlah output pada satu periode waktu tertentu. Nah, menurut Sumayang, tahun 2003, kapasitas adalah tingkat kemampuan produksi dari suatu fasilitas, biasanya dinyatakan dalam jumlah volume output per periode waktu. Menurut tokoh selanjutnya yaitu T. Hani Handoko tahun 1999, kapasitas adalah suatu tingkat keluaran suatu kuantitas keluaran dalam periode tertentu dan merupakan kuantitas keluaran tertinggi yang mungkin selama periode waktu itu. Dalam perencanaan kapasitas, waktu adalah sangat penting karena waktu dapat menimbulkan masalah lain dalam konsep kapasitas. Seorang manajer yang membicarakan tentang kapasitas akan membicarakan kuantitas keluaran dalam periode waktu tertentu. Tetapi, berapa lama? Nah, setiap perusahaan ini berbeda-beda dalam menentukan seberapa lama tingkat keluaran yang harus dicapai. Sebagai contoh, bila kita mengatakan bahwa suatu pabrik mempunyai kapasitas X unit atau sekian unit, nah, kita tidak mengetahui apakah yang dicapai dalam satu hari atau dalam 6 bulan. Untuk menghindari masalah ini, konsep tingkat pengoperasian terbaik atau best operating level perlu digunakan. Ini merupakan tingkat kapasitas untuk proses dirancang dan merupakan volume keluaran di mana biaya rata-rata per unit adalah minimum. Seperti yang ditunjukkan dalam gambar 17.1 berikut. Ini garis vertikal merupakan biaya rata-rata per unit keluaran dan garis horizontal merupakan volume produksi dan garis lengkungnya yaitu tingkat pengoperasian terbaik. Kapasitas atau tingkat keluaran ini pada umumnya dinyatakan dalam satuan-satuan sebutan persamaan seperti batang, ton, kilogram, meter, atau jam kerja yang tersedia. Sedangkan satuan-satuan waktu yang sangat penting bagi perencanaan kapasitas dapat dinyatakan dalam satuan seperti jam, hari, minggu, bahkan bulan. Dalam praktek diantaranya, pengertian kapasitas di atas perusahaan biasanya menggunakan tingkat kapasitas nyata yang ditentukan dari laporan-laporan atau catatan pusat kerja. Bila informasi ini tidak tersedia, rated capacity digunakan dapat diperkirakan dengan rumusan yaitu rated capacity sama dengan jumlah mesin dikali jam kerja dikali persentase penggunaan dikali efisiensi sistem. Nah, berikut ini ada contoh soal dari perhitungan rated capacity yaitu contoh soalnya suatu pusat kerja beroperasi 6 hari dalam seminggu dengan basis 2 shift yaitu 8 jam per shift dan mempunyai 4 mesin dengan kemampuan yang sama. Bila mesin-mesin digunakan 750% dari waktu pada tingkat efisiensi sistem sebesar 90%, tingkat keluaran dalam jangka kerja standar per minggu dapat dihitung sebagai berikut. Rated capacity sama dengan 4 yaitu berupa 4 mesin dikali 8 kali 6 kali 2 yang mana 8 ini adalah 8 jam per shift dan 6 nya ini 6 hari, 2 nya adalah
2 shift. Lalu dikali 750% dibagi dengan 100 sehingga menghasilkan 0,75, dan dikali 90% dibagi 100 yaitu 0,90 sehingga menghasilkan 259 jam kerja standar per minggu. Nah, kapasitas yang dinyatakan sebagai suatu rate tersebut, misal jam standar per minggu, dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik tenaga kerja, fasilitas, alternatif, urutan pengerjaan, pemeliharaan preventif, dan sebagainya, maupun faktor-faktor yang tidak dapat dikendalikan seperti kerusakan mesin, tingkat absensi, kekurangan bahan, pengendalian kembali, dan sisa produksi, prestasi kerja, dan masalah peralatan yang tidak biasa. Adapun tujuan perencanaan adalah untuk mengusahakan agar fasilitas pabrik yang terdiri dari mesin, tenaga kerja, dan bahan-bahan dapat digunakan secara efisien, dan mengusahakan agar kegiatan perusahaan tetap terpelihara sehingga memungkinkan pabrik untuk menyerahkan produk tepat waktu. Jadi perencanaan kapasitas adalah langkah awal yang dilakukan perusahaan untuk menentukan jumlah produk yang akan dihasilkan perusahaan. Perusahaan berusaha untuk memanfaatkan faktor-faktor produksinya agar dapat menghasilkan tingkat output yang optimum. Tingkat output ini dibatasi oleh kapasitas produksi. Atas dasar ini, maka perusahaan perlu mempertimbangkan konsep kombinasi produk ketika menyusun rencana produksi, yaitu dengan merinci kapasitas masing-masing jenis dan ukuran produk. Perencanaan produksi yang baik akan dapat menjaga keseimbangan antara permintaan dengan terbatasnya faktor produksi yang dimiliki perusahaan. Kemudian terdapat tahap-tahap kegiatan dalam penyusunan perencanaan kapasitas meliputi 1. Mengevaluasi kapasitas yang ada, 2. Memprediksi kebutuhan kapasitas yang akan datang, 3. Mengidentifikasi alternatif terbaik untuk mengubah kapasitas, yang keempat menilai aspek keuangan ekonomi dan teknologi alternatif, yang kelima memiliki alternatif kapasitas yang paling sesuai untuk mencapai misi strategi. Kemudian manajemen operasi menekankan pentingnya dimensi waktu kapasitas seperti yang ditunjukkan pada gambar 17.2. Nah, dari sudut pandang ini, kapasitas pada umumnya dibedakan antara perencanaan kapasitas jangka pendek, perencanaan kapasitas jangka menengah, dan jangka panjang. Secara lebih terperinci, pembedaan perencanaan kapasitas atas dasar lama waktu dapat diuraikan sebagai berikut. Adapun yang pertama, perencanaan kapasitas jangka panjang, ini lebih dari 1 tahun, di mana sumber daya produktif memakan waktu yang lama untuk memperoleh seperti bangunan, peralatan, ataupun fasilitas. Yang kedua, perencanaan kapasitas jangka menengah, yang dalam rencananya dalam bulanan atau kuartalan untuk 6-18 bulan yang akan datang. Dalam hal ini, kapasitas dapat bervariasi karena alternatif seperti penarikan tenaga kerja, pemutusan kerja, peralatan baru, subkontrakting, dan pembelian peralatan bukan utama. Yang ketiga, perencanaan kapasitas jangka pendek, yang kurang dari 1 bulan ini dikaitkan pada proses penjadwalan harian atau mingguan, dan menyangkut pembulatan penyesuaian untuk menghapuskan varians antara keluaran yang direncanakan dan keluaran nyata. Kemudian terdapat kapasitas desain dan kapasitas efektif. Kapasitas desain ini adalah tingkat output yang diharapkan dapat dicapai secara konsep. Sebagai contoh, sebuah pabrik manufaktur didesain untuk memproduksi secara penuh 500 peralatan tiap tahunnya. Target ini memungkinkan dapat dan tidak dapat dicapai, bahkan mungkin juga melebihi jika semua fasilitas sudah terpasang dan semua peralatan produksi baru dan bekerja secara optimum. Sebagai contohnya, jika sebuah kontraktor diberi pekerjaan untuk membangun sebuah pabrik baru atau sebuah peralatan, seringkali ada tingkat persen, misalnya 95% yang harus dicapai, dan hal tersebut telah disetujui bersama dari kapasitas desain sebelum pemesan menerima pekerjaan tersebut, atau yang disebut handoff. Yang selanjutnya, kapasitas efektif.
Kapasitas ini merupakan pengurangan dari kapasitas desain untuk menggambarkan kondisi tertentu dari pengoperasionalan suatu usaha. Hal ini mungkin disebabkan karena mesin masih dalam perawatan, tenaga kerja yang terlatih sangat terbatas, dan lain-lain. Sehingga memungkinkan kapasitas yang tadinya 500 peralatan hanya menjadi 450 pada kondisi operasi tersebut. Kemudian juga terdapat utilization, yakni meski pada kapasitas efektif tidak ada satupun mesin dan pekerja yang mampu bekerja secara kontinu atau terus-menerus tanpa henti. Hal tersebut tentunya akan mengurangi tingkat output yang dicapai. Sehingga adalah hal yang biasa untuk mengurangi kapasitas efektif dengan 15% atau lebih ketika kita mengevaluasi suatu operasi dari sistem produksi. Ukuran ini dikenal dengan utilization dan biasanya kurang dari 85% dari kapasitas efektif. Lebih lagi, jika permintaan sedang menurun, utilization dari mesin atau pekerja bisa tinggal 40% sampai 60%. Jika perusahaan selama ini membagi shift kerja menjadi 3, kemudian diindikasikan terjadi penurunan permintaan, misalnya 60%, maka perusahaan dapat mengurangi shift tersebut menjadi hanya 2 shift. Kemudian ada yield atau hasil. Ya, ini ukuran ini biasanya digunakan untuk menunjukkan jumlah produktivitas produk berkualitas yang bagus yang muncul dari proses produksi dibandingkan dengan jumlah produk yang masuk ke dalam proses produksi. Kemudian ada kapasitas dan perencanaan. Aspek lain yang sangat berhubungan erat dengan kapasitas adalah scheduling. Scheduling yang buruk bisa berakibat timbul masalah pada kapasitas dan turunnya kapasitas bisa memicu timbulnya kesulitan pada masalah scheduling secara terus-menerus. Perencanaan kapasitas berkaitan erat dengan fungsi scheduling. Perbedaannya adalah kapasitas berorientasi pada pencapaian atau sumber daya produktif, sedangkan scheduling memperhatikan pada waktu penggunaannya. Pertimbangan jangka pendek dan jangka panjang. Masalah perencanaan kapasitas dalam jangka panjang berhubungan dengan pengembangan dan pensiutan fasilitas utama yang digunakan dalam memproduksi output dari suatu perusahaan. Sehingga hal tersebut digolongkan menjadi strategi jangka panjang, sedangkan perencanaan kapasitas jangka pendek lebih menitik beratkan pada taktik operasi dalam menjalankan produksi. Dan ini ada grafik hubungan unit output dengan ukuran fasilitas sebagai berikut. Kemudian ada penentuan kebutuhan kapasitas. Pada dasarnya, penentuan jumlah unit kapasitas, misal jam kerja karyawan atau mesin, yang diperlukan selama periode waktu tertentu dibuat melalui perhitungan rasio permintaan terhadap kapasitas satu unit sumber daya. Jadi bila 500 jam kerja karyawan dibutuhkan untuk memenuhi permintaan selama 1 bulan, dan seorang karyawan bekerja 160 jam per bulan, maka diperlukan karyawan 3.125 karyawan. Dalam praktek, bagaimanapun juga, sejumlah faktor-faktor tambahan harus dipertimbangkan dalam penentuan kebutuhan kapasitas ini. Jumlah total jam sumber daya standar yang dibutuhkan untuk memenuhi permintaan akan X produk dengan NI atau jumlah kumpulan X yang diperlukan setiap jenis produk adalah sama dengan waktu yang dibutuhkan untuk mempersiapkan dan memproduksi setiap unit ditambah waktu untuk mempersiapkan setiap kumpulan. Adapun untuk rumus jumlah total sumber daya yang dibutuhkan untuk memenuhi permintaan yaitu seperti ini. Nah, di mana HSDD merupakan jumlah total sumber daya yang dibutuhkan untuk memenuhi permintaan, OI yaitu jumlah unit keluaran X yang diperlukan, TI waktu pengoperasian standar per unit X, dan SI waktu persiapan standar per unit keluaran X, BI waktu standar untuk mempersiapkan sekumpulan X, NI jumlah kumpulan X yang diperlukan, X merupakan jumlah jenis produk. Nah, jumlah sumber daya nyata yang dibutuhkan adalah jam sumber daya standar dibagi efisien dan produktivitas, atau rumusnya seperti ini.
Ada juga jumlah unit sumber daya yang diperlukan seperti peralatan, mesin, atau karyawan adalah sama dengan jam sumber daya nyata yang dibutuhkan dibagi jumlah jam yang tersedia per unit sumber daya, atau dengan rumus seperti ini. Nah, contoh persoalannya yaitu suatu perusahaan menghadapi permintaan produknya sebesar 200 unit. Ada 22 hari kerja per bulan. Waktu pengoperasian standar per unit sebesar 8 jam. Dan ini memerlukan waktu setengah jam untuk persiapan setiap unit 200 unit untuk unit produk akan diproses dalam 10 kumpulan. Pada akhir setiap kumpulan, mesin harus diuji dan disesuaikan kembali sebelum kumpulan berikutnya diproses. Waktu penyiapan ini memerlukan 4 jam. Efisiensi organisasional diperkirakan 950% dari mesin-mesin beroperasi dengan efisiensi 90%. Ini berarti selama mesin dioperasikan dengan kecepatan wajar, diperlukan waktu penundaan untuk pemeliharaan selama 480 menit per hari. Mesin-mesin dijalankan 8 jam per hari dan para operator mesin bekerja sesuai dengan standar 1.00 dan yang ditanya berapa jumlah mesin yang dibutuhkan untuk memenuhi permintaan bulanan. Adapun rumus yang digunakan yaitu seperti ini. Dan hanya ada satu produk sehingga X sama dengan 1. Yang mana yaitu cara penyelesaiannya seperti ini. 200 dikali dalam kurung 8 ditambah 0,5 ditambah 4 dikali 10 sehingga menghasilkan 1740 jam standar. Dan seperti ini. Kemudian hasil dari tersebut dibulatkan dari 11,56 mesin ini dibulatkan menjadi 12 mesin dengan terdapat waktu menganggur atau 11 mesin dengan operator harus bekerja lembur tergantung pada biaya-biaya setiap alternatif. Bila biaya yang diakibatkan mesin ke-12 atau mesin depresiasi, pemeliharaan, overhead, dan sebagainya lebih kecil dari biaya-biaya kerja lembur atau biaya-biaya insentif untuk mendapatkan para operator klaim mesin-mesin bekerja lebih cepat, maka mesin ke-12 harus digunakan. Nah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Sekian presentasi atau pembawaan materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.